Hai teman-teman. Nah, di sini aku mau mau bercerita, membacakan buku yang bagus. Namanya judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ini karyanya Michael Hart. Maksudnya Haji mungkin ya. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Hmm. Lagi ke sini dulu dong. Nah, di sini ada banyak banget ceritanya tuh. Wow. Aku mau bacain cerita tentang yang paling aku suka itu ceritanya Genghis Khan tuh. Genghis Khan. Wah. Genghis Khan kurang lebih di tahun 1162 sampai 1227. Genghis Khan penakluk Mongol terbesar. Dilahirkan kira-kira tahun 1162. Ayahnya seorang kepala suku kecil menamakan namanya Temujin. 9 tahun. Ya, sesudah dia mengalahkan kepala suku lain. Tatkala Temujin berumur 9 tahun, ayahnya terbunuh oleh suku lawannya. Jadi, Temujin itu adalah Genghis Khan ya, teman-teman. Ayahnya terbunuh oleh suku lawannya, dan sesudah itu anggota familinya yang kebetulan masih hidup berada dalam cengkraman, ketakutan, dan keterasingan. Ini betul-betul suatu pemula dari kehidupan yang getir, dan bagi Temujin, lebih-lebih lagi sebelum ada perubahan yang lebih baik untuk dirinya. Tatkala dia sudah menginjak usia muda, remaja, dia tertawan dalam suatu pertempuran melawan suku lawannya. Untuk mencegah dia bisa lolos, sebuah gelang bambu digantungkan di batang lehernya. Dari keadaan yang tak tampak jalan lolos dalam tahanan kelompok buta huruf yang primitif, dari negeri yang kering kerontang, papa sengsara, Temujin mampu bangkit menjadi manusia yang terkuat di dunia. Wow, di dunia, bro. Kebangkitannya bermula dari usahanya meloloskan diri dari tahanan lawannya. Kemudian dia bergabung dengan Togril. Togril apa itu? Teman akrab mendiang ayahnya, seorang kepala suku yang punya ikatan hubungan di daerah itu. Tahun-tahun berikutnya yang penuh dengan baku hantam antar suku, Temujin setapak demi setapak berjuang keras mencapai puncak. Suku-suku Mongol lama terkenal penunggang-penunggang kuda yang mahir dan pendekar-pendekar yang keras tak kenal ampun. Oh ya, for you information bahwa Genghis Khan ini satu-satunya orang raja yang luar biasa dalam memimpin suatu negara. Lanjut, sepanjang sejarah mereka tak henti-hentinya menggempur Cina bagian utara. Tapi sebelum Temujin muncul, antar suku Mongol suka berhantam sesamanya, menyia-nyiakan energi. Dengan kelihayan menggabungkan sikap keberanian, diplomasi, kekerasan, dan kesanggupan mengorganisir, Temujin berhasil menyatukan semua suku-suku di bawah kepemimpinan Temujin. Dan di tahun 1206, sebuah permusyawaratan besar antara suku-suku Mongol memberi julukan Temujin Genghis Khan, yang berarti Kaisar Semesta. Kaisar Semesta itu luar biasa. Kekuatan militer Genghis Khan yang menakutkan, yang digalangnya menunjukkan ujung tombaknya ke negeri-negeri yang berdampingan. Mula-mula dia menabrak HSI Hesai di timur laut Cina dan Kekaisaran Qin di utara Cina. Tatkala pertempuran berlangsung, percekcokan timbul antara Genghis Khan dan Khwarezm Shah Muhammad yang memerintah kerajaan yang lumayan besarnya di Persia dan Asia Tengah. Di tahun 1219, Genghis Khan menggerakkan pasukannya melabrak Khwarezm Shah. Asia Tengah dan Persia diambil alih dan kerajaan Khwarezm Shah Muhammad dihancur luluhkan. Bersamaan dengan itu, sebagian pasukan Mongol menyerang Rusia. Genghis Khan pribadi memimpin tentara penyerbu Afghanistan dan India bagian utara. Dia kembali ke Mongolia tahun 1225 dan wafat di sana tahun 1227. Sesaat sebelum Genghis Khan menghembuskan nafas terakhir, ia meminta agar putra ketiganya,
Ogadai ditetapkan jadi penggantinya. Ini merupakan pilihan bijaksana karena Ogadai menjadi seorang jenderal brilian atas hasil usahanya sendiri. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Mongol meneruskan penyerbuannya ke Cina, sepenuhnya menguasai Rusia dan menyerbu maju menuju Eropa. Di tahun 1241, gabungan tentara Polandia, Jerman, Hongaria sepenuhnya dipukul oleh orang-orang Mongol yang maju pesat menuju Budapest. Tapi tahun itu Ogadai meninggal dunia dan pasukan Mongol mundur dari Eropa dan tak pernah kembali lagi. Ada masa lowong yang kentara tatkala para kepala suku Mongol saling adu alasan mengenai soal penggantinya pemimpin. Tapi sementara itu di bawah dua Khan berikutnya, Mangu Khan dan Kublai Khan, keduanya cucu Genghis Khan, orang-orang Mongol meneruskan maju mendesak terus di Asia. Tahun 1279, orang-orang Mongol sudah menguasai sebuah imperium yang terluas dalam sejarah. Ini emang luar biasa sih Genghis Khan ini. Penguasaan daerahnya meliputi Cina, Rusia, Asia Tengah, juga Persia dan Asia Tenggara. Tentaranya melakukan gerakan maju yang penuh keberhasilan, menambah daerah yang membentang mulai dari Polandia hingga belahan utara India, dan kekuasaan Kublai Khan diakhiri di Korea, Tibet, dan beberapa bagian Asia Tenggara. Udah sampai di sini aja. Nah, setelah kita berbicara dan melihat ceritanya Genghis Khan, yang perlu kita petik inti-intinya adalah dia itu penuh semangat dan memiliki ambisi yang luar biasa. Mungkin karena didikannya, dia juga salah satu anak raja, dan dia juga mendidik anak-anak keturunannya supaya memiliki semangat spirit seperti ksatria, seperti dirinya itu. Makanya setelah dia meninggal tadi, penerusnya seperti Kublai Khan dan Mangu Khan itu juga memiliki semangat yang sama untuk menggalang seluruh negara-negara tersebut. Tapi aku juga pernah dengar salah satu cerita yang menurutku itu bagus. Ada suatu kisah di mana Genghis Khan itu istirahat di dekat kolam air. Kolam air itu seperti air terjun gitu ya, bersama burung elang kesayangannya. Si burung selalu menggagalkan ketika ia minum. Jadi si Genghis Khan itu ambil minum ya, kayak gini. Set, dari mungkin zaman dulu belum ada gelas. Apa mangkuk gitu ya. Mangkuk apa udah ada. Ya pokoknya itulah. Ambil dari air. Nah pas mau diminum, si elang selalu menumpahkannya. Menumpahkan sekali, Genghis Khan marah, tapi dia tetap ambil lagi karena ini mungkin cuma burung ya, iseng. Dia ambil lagi, mau minum, dijatuhin lagi sama si elang. Brak gitu. Utah lagi. Terus ambil lagi yang ketiga kalinya, dia mau minum, sama si burung ditumpahin lagi. Karena Genghis Khan udah marah, dia ambil pedang langsung sapet tuh si burung. Padahal itu burung itu yang menemaninya dari kecil sebagai sahabat sejatinya. Si burung itu tewas. Pas mau Genghis Khan mau minum lagi, dia langsung kepikiran, kok bisa ya sahabatku ini mengganggu terus saat aku sedang minum. Lalu Genghis Khan mencoba mengelilingi sungai itu, apa yang ada di atas air terjun itu. Dan ternyata di atas air terjun itu terdapat bangkai ular yang sangat besar, sampai racunnya itu mengotori aliran sungai itu. Jadi aliran sungai itu udah tercemar oleh racun bangkai ular itu. Makanya si elang selalu menumpahkan air yang akan diminum Genghis Khan. Setelah itu Genghis Khan sedih karena dia sudah terkena amarah, sudah memiliki amarah hingga membuat sahabatnya yaitu burung elang itu mati. Dari kisah itu kita bisa memetik bahwa sekuat-kuatnya seseorang pasti ada sisi negatifnya, yaitu seperti itu tadi, mudah marah dan menghabisi. Ya itu aja ya. Semoga kalian senang.